Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadira Zalfa dengan NPM 2451106 dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya akuntansi manajemen dengan perusahaan contoh yaitu PT Karatland. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku dan karakteristik biaya variabel bahan baku. Sekian, simak penjelasan dari saya. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang karakteristik dan perilaku biaya variabel, yaitu biaya bahan baku. Ya, di sini ada data produksi PT Karatland yang berhubungan dengan pemakaian bahan selama tahun 2025. Di sini ada 6 jenis produksi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan di sini juga ada biaya bahan baku per unit, semuanya sama di 5.000 dan total biaya bahan baku ya. Jadi biaya bahan baku dikali jumlah unit produksi, jadi hasilnya dari total biaya bahan baku. Sedikit penjelasan tentang biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya totalnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Namun dia tadi yang aku bilang biaya bahan baku per unitnya itu bakal tetap konstan atau sama. Dia bakal berubah totalnya seiring dengan pertambahan unit produksi ya. Misalnya ini ada yang pertama, ada yang terendah yaitu 1.000 dikalikan dia dengan biaya bahan bakunya, maka hasilnya bakal 5 juta. Begitu juga dengan 2.000 dikali 5.000 ya per unit, hasilnya bakal 10 juta. Karena perbedaan jumlah unit produksi kan, jadi dikalikan dengan bahan baku per unit, hasilnya bakal berbeda. Begitupun yang 3.000 ya dikalikan dengan 5.000 biaya bahan baku per unit tadi bakal hasilnya 15 juta. Dan ini 40.000 dikali 5.000 hasilnya 20 juta. Dan yang unit produksi jumlahnya 5.000 dikali 5.000 yaitu 25 juta. Dan 6.000 dikali 5.000 bakal hasilnya 30 juta. Begitupun dengan kalian mau berapapun jumlah produksi ya bakal dikalikan juga dengan biaya bahan baku per unit. Jadi misalnya kalian mau 10.000 tinggal dikalikan dengan 5.000, begitupun seterusnya gitu. Jadi biaya bahan baku per unit itu bakal selalu tetap. Selanjutnya kita akan bahas tentang perilaku biaya campuran, yaitu biaya sewa ya, biaya sewa. Yang di sini ada kasusnya yaitu PT Karatland ya menyewa sebuah peralatan produksi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Biaya sewa peralatan tersebut sebesar 8 juta per bulan dengan batas penggunaan hingga 8.000 unit produksi. Ya. Apabila jumlah produksi melebihi 8.000 unit, maka perusahaan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1.500 untuk setiap unit produksi di atas batas tersebut. Ya, di sini ada contoh seperti tadi, ada 6 jumlah unit produksi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di sini biaya sewa tetapnya bakal selalu sama, yaitu 8 juta. Ini kenapa biaya variabelnya 4.000 sampai 8.000 unit ini nggak ada, Kak? Ya, dan sama semua total biaya sewanya ketiga ini. Kenapa? Karena dia jumlah unit produksinya masih memenuhi syarat untuk sewa per bulannya tadi 8 juta. Ini kan di sini syaratnya dengan uang sewa 8 juta per bulan, batas penggunaan untuk produksinya, unit produksinya itu 8.000. Jadi kalau di bawah 8.000, kalian itu biayanya tetap sama yaitu 8 juta ya. Di sini 4.000 unit, sewa tetapnya 8 juta. Tuh, sama dengan 6.000 unit itu biaya tetapnya sampai biaya variabelnya tidak ada sampai biaya total biaya sewanya itu 8 juta. Sama dengan 8.000 unit ya batasnya tadi. Yang ini paling mentok nih, ini maksimalnya untuk produksi ini 8
8.000 unit. Ini hasilnya tetap sama. 9.000 unit ini melebihi 1.000 unit untuk produksi. Berarti dia dikenakan biaya tambahan. Jadi kelebihannya itu kan dari 9.000 ini dari 8.000 kan 1.000. Jadi kalian tinggal tambahkan kelebihannya yaitu 1.000 unit dikalikan dengan biaya tambahan tadi 1.500. Maka hasilnya biaya sewa variabelnya tadi itu 1.500.000. Jadi biaya sewa tetap tadi ditambahkan dengan biaya sewa variabelnya, hasilnya itu 9.500.000 ya. Jadi 8 juta ditambah biaya variabelnya 1.500.000 jadi 9.500.000. Begitu juga dengan 10.000 unit, karena dia melebihi 2.000 unit, maka dikalikan dengan biaya tambahan 1.500, maka hasilnya adalah 3 juta. Tinggal ditambahkan dengan biaya sewa tetapnya, ya kan? Maka hasilnya jadi 11 juta. Di sini juga ada 11.000 unit ya. Tinggal dikalikan ke kelebihan produksinya tadi, ini 3.000 berarti ya. Dikalikan 1.500 menjadi 4.500.000. Maka dari itu total biaya sewanya ya tinggal ditambahkan biaya tetapnya nih. Jadi 12 juta jadi 12.500.000. Gitu. Selanjutnya ada ini pemisah biaya tetap dan biaya variabel. Di sini ada PT Karatline mengeluarkan biaya pemeliharaan peralatan pabrik selama 5 bulan sebagai berikut. Di sini ada 5 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Unit produksinya itu beragam ya. Ada yang tertinggi, ada yang terendah ya. Total biayanya juga mengikuti gitu. Ini kita mau ngecek nih berapa sih biaya tetapnya dan biaya variabelnya. Yang pertama kita akan menghitung biaya variabel per unitnya. Jadi ini kita akan menghitung kita mau cari tahu nih selisih total biaya dan selisih unit produksi. Nanti mereka bakal dibagikan ya. Di sini kita akan ambil tingkat tertinggi dan terendah ya. Di sini yang tertinggi yaitu di bulan Mei ada unit produksinya ada 2.500 ya. Jadi kita pindahkan ke sini di unit produksi, terus total biayanya berapa? Total biaya ini ada 47 juta. Kita pindahkan ya, terus tingkat terendahnya tuh. Di sini ada di bulan Maret yaitu 1.000 ya. 1.000, terus total biayanya 32 juta. Jadi, yang terendah tertinggi ini ya tadi kan unit produksinya itu 2.500 yang tertinggi, terus dikurangkan dengan yang terendah yaitu 1.000, berarti selisihnya ada 1.500 ya. Selisih dari mereka berdua adalah 1.500. Begitupun dengan total biaya yang di tingkat tertinggi ada 47 juta dan terendah ada 32 juta. Tinggal dikurangkan, maka kalian ketemu selisihnya yaitu 15 juta. Biaya variabel per unit sama dengan 15 juta yang ini dibagi 1.500 yang unit tadi. Jadi dapatlah hasil biaya variabelnya yaitu 10.000. Jadi biaya variabel per unitnya itu 10.000 ya. Lanjut, kita akan menghitung biaya tetap. Karena kita sudah mengetahui biaya variabelnya, jadi caranya menghitung biaya tetap yaitu total biaya sama dengan biaya variabel dikali unit produksi ditambah biaya tetap. Kita ambil lagi di sini, cara ngitungnya itu kita ambil tingkat tertinggi dan tingkat terendahnya. Yang pertama tingkat tertinggi masih sama, itu di total produksi, unit produksinya 2.500 dan total biayanya 47 juta. Jadi di sini total biaya kan, jadi total biayanya sama dengan 47 juta, sama dengan biaya variabelnya yaitu 10.000 tadi yang udah kita dapetin dikali unit produksinya yaitu 2.500 tambah biaya tetap. Ini kan kita mencari biaya tetapnya ya. Di sini sama 47 juta sama dengan 25 juta. Ini dari 10.000 tadi dikalikan 2.500 ya hasilnya ini tambah biaya tetap. Di sini biaya tetapnya kita pindahkan ke depan ya. Terus yang di depan 47 juta tadi dipindahkan ke bawah ya, ke sampingnya. Jadi 47 juta jadi minus ya. Sayang ini kan plus kan. Karena dipindahkan jadi minus. Jadi 47 juta dikurang 25 juta sama dengan ini dia biaya tetap dari yang tertinggi itu ada
di 22 juta. Lanjut ke tingkat terendahnya, yaitu di bulan Maret, yaitu 1000 unit dengan total biaya 32 juta. Di sini jadi kita pindahkan 32 juta sama dengan 10.000 variabel tadi dikali unit produksi 1000 tadi ditambahkan biaya tetap. Jadi 30 juta sama dengan 10 juta ya, 10.000 dikali 1000 hasilnya sama dengan 10 juta ditambah biaya tetap. Biaya tetapnya ke depan 32 jutanya ke sampingnya ya. Terus jadi minus, jadi kurang 10 juta tadi yang udah hasilnya ini sama dengan 22 juta. Karena hasilnya dua-dua ini sama, berarti memang biaya tetapnya adalah 22 juta. Jadi ini kita ketemu ya biaya tetapnya dan biaya variabelnya. Ini kenapa Kak? Kalau di tabel ini tuh biaya tetapnya sama semua. Oke, berarti biaya tetapnya itu kan dia pasti tetap segitu berapapun unit produksi. Dia biaya tetap yang nggak bisa diganggu gugat. Ini biaya per bulan ini pasti ini. Yang berubah pasti biaya variabel. Biaya variabel ya, biaya tetapnya ini pasti bakal tetap segitu terus dan biaya variabelnya bakal mengikuti setiap unit produksi. Kok ini tiba-tiba 15 juta Kak? Dari mana? Jadi biaya variabel tadi yang kalian dapat 10.000 per unit, kalian kalikan ke unit produksi. Nah ini 1.500 dikalikan 10.000 jadi hasilnya 15 juta. Dan ini 2.000 ya di bulan Februari dikalikan 10.000 jadi 20 juta. Begitupun ini yang Maret yang 1.000 dikali 10.000 sama dengan 10 juta. Yang di April 1.800 dikalikan 10.000 hasilnya 18 juta. Begitupun dengan Mei 2.500 ya. Jumlah unitnya dikalikan 10.000 sama dengan 25 juta. Sekian penjelasan saya tentang karakteristik dan perilaku biaya variabel ya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.